Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak materi yang akan dibahas. Serta jangan lupa subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya PCU Channel. SMA maju bersama, hebat semua. Sekarang kita membahas materi tentang rangkaian arus searah, yaitu hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Sekarang hukum 2 Kirchhoff. Di dalam hukum 2 Kirchhoff yang kita bahas adalah rangkaian tertutup. Di hukum 2 Kirchhoff berbunyi, pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Kita bahas ini adalah potensialnya adalah 0. Kalau kita bahas contohnya, ini adalah resistor. Ini adalah resistor. Kalau di dalam resistor ada tegangan atau potensial V, rumusnya adalah I kali R. Satuannya apa ini? Volt. Kalau satunya lagi ada JJR. Nah, ini adalah JJR. Dia satuannya juga apa? Volt. Maka di dalam teori hukum 2 Kirchhoff semua ini dalam rangkaian tutup sama dengan 0. Maka kita dengan bunyinya hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Berarti sigma jumlahnya E, JJL nya ditambah jumlahnya I kali R, ini juga potensial sama dengan 0. Inilah hukum 2 Kirchhoff. Dalam mengerjakan hukum 2 Kirchhoff dalam rangkaian tertutup, kita mempunyai langkah-langkah. Harus kita gunakan langkah. Langkah pertama, nomor 1. Nah, inilah adalah langkah pertama. Pilih rangkaian untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pemilihan arah loop bebas. Jika memungkinkan, diusahakan searah dengan arah loop. Pertama kita gunakan arah loop. Ini adalah arah loop. Arah loop ambil searah jarum jam. Nah, ini adalah loop. Searah jarum jam. Kedua, arah loop ya, kita gunakan arah loop. Searah jarum jam, searah jarum jam. Ini adalah searah. Tapi jika memungkinkan, diusahakan searah dengan arah arus. Sekarang kita menggunakan keduanya, menggunakan arah arus. Arah arus yang kita samakan dengan arah loop, yaitu searah jarum jam. Jadi ini arah arusnya. Nah, ini arah I, searah jarum jam. Ini adalah I. Ini adalah I. Ini juga I. Ini adalah arah arusnya, searah jarum jam. Maka kalau dia searah jarum jam dengan loop, kalau arah loop searah arus, maka nanti nilainya positif. Kalau arah loop berlawanan arus, berarti di arusnya berarti berharga negatif. Langkah kedua, jika pada suatu cabang arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan I kali R bertanda positif. Sehingga ingat, arah loop searah dengan arus, tandanya nanti positif. Sedangkan bila arah loop berlawanan arah dengan arah arus, maka penurunan tegangan IR bertanda negatif. Atau kita tulis arah loop berlawanan dengan arus bertanda negatif. Langkah ketiga, bila saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub positif, maka gaya gerak listrik bertanda positif. Sebaliknya, bila kutub negatif, maka penurunan tegangan IR bertanda negatif. Maksudnya bahwa ini adalah arah loop, ini arah loop. Nah, kalau arah loop ketemu JJR bertanda positif, berarti E nya
bertanda positif. Kalau arah loop, ini adalah arah loop, ketemu JJL-nya bertanda negatif, min ini plus, maka nilai E-nya bertanda min. Maka artinya bahwa arah loop itu mempengaruhi. Arah loop ketemu tanda positif, E-nya positif. Kalau arah loop ketemu tanda negatif, dia ketemu menjadi negatif min. Misalkan dalam rangkaian gambar 1, ini adalah, anggap saja ini adalah gambar 1. Nah, kalau gambar 1, E-nya, arah loopnya searah dengan jarum jam, maka E dengan I searah, arusnya juga searah dengan jarum jam. E dan I searah, maka I-nya bertanda positif. Kita kerjakan sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff. Kita harus berlaku dengan hukum 2 Kirchhoff. Kita kerjakan dengan teorinya hukum 2 Kirchhoff. Ingat, sigma JJL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita lihat di rangkaian ini ada berapa E? 1, 2, 3. Kita kerjakan arah loop dulu. Arah loop ketemu plus, berarti di sini adalah misalkan E1, ini E2, ini adalah E3. Di E1 ketemu plus, berarti ini adalah plus E1. Langsung bergerak lagi, ketemu lagi plus. Di E2 ketemu plus dulu, berarti plus E2. Terus di ketiga ketemu plus lagi, yaitu plus E3. E nya sudah habis. Sekarang I kali R, I nya dulu. I kan searah, berarti tulis plus dulu. Nah, tinggal I ketemu di mana ini? Di R2, misalkan ini R1. I ketemu di R2, I kali R2. Ini kan positif, kan searah dengan loop. Nah, plus lagi kan searah. I ketemu di R1, berarti plus juga. I R1 sama dengan 0 untuk gambar 1. Sekarang gambar 2. Kalau gambar 2, ingat ada 3 E dulu. Anggap saja ini adalah E1, E2, ini adalah E3. Ini adalah R1, R2. Ingat, cara kerjakan lebih mudahnya harus searah. Loop dulu kita kerjakan. Ini adalah arah loop searah dengan jarum jam. Setelah itu arah arusnya juga mengikuti searah jarum jam. Ini adalah arah arus dengan loop searah jarum jam. Kita berlaku hukum 2 Kirchhoff. Ingat, hukum 2 Kirchhoff tadi adalah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. E nya dulu yang kita kerjakan. Arah loop yang kita cari dulu. E adalah arah loop. Kita arah loop pertama ketemu di E1 main, berarti ini adalah main E1. Terus jalan lagi ketemu di E2 main, berarti main E2. Terus berlaku lagi ketemu di main E3, main E3. E nya sudah habis, baru sekarang I nya. Nah, I, ingat I di sini ada R nya ada 2. I searah plus. Nah, I kali R2. Plus lagi karena searah, ketemu berapa? Di R1. I R1 sama dengan 0. Inilah langkah menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Contoh soal di dalam hukum 2 Kirchhoff. Kuat arus yang melalui rangkaian di samping sebesar. Kita mencari kuat arus I. Kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Cara mengerjakan ini adalah kita menggunakan arah loop. Arah loop dulu kita kerjakan. Arah loop. Arah loop saya ambil searah jarum jam. Searah jarum jam. Searah jarum jam. Kedua, kita gunakan arusnya juga mengikuti searah jarum jam. Ini arusnya, ini arah arus I searah jarum jam, searah arus, nah, searah jarum jam. Kalau searah jarum jam nilainya apa? Positif. Kita kerjakan berlaku hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Nah,
Hukum kedua Kirchhoff berbunyi sigma JJL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita kerjakan E dulu. Ingat kan, tadi kita menggunakan searah jarum jam. Kita jalan ketemu apa di E1 min E1. Ketemu lagi di E2 ketemu apa? Tanda plus E2. Langsung ke E3 bergerak searah jarum jam, ketemu apa? Min di E3. E nya sudah habis, sekarang tinggal I. Karena searah plus, searah plus I nya, berarti I kali apa? R1. Tambah kalau plus searah, ketemu saya jalan lagi I, ketemu apa? R2 sama dengan masukkan nilai sekarang. E1 nya 3 plus E2 nya ketemu 2 min ketemu berapa? E3 5 plus, karena kita mencari I dan kita berikan I, R1 ketemu berapa? 5 plus I, R2 nya ketemu 10 sama dengan 0. Ya, kita kerjakan min 3 tambah 2 min 1 dikurang min 5 min 6. Kita kerjakan sini, ini adalah min 6 plus 5I tambah 10I berarti 15I sama dengan 0. Sekarang minnya ke kanan berarti 15I sama dengan min 6 plus berarti I sama dengan berapa? 6/15. Dikecilkan bagi 2, bagi 3, berarti ini 2, bagi 3 ini 5. Berarti kalau begitu I nya ketemu 2/5. Kalau mau desimal berapa? 0,4 ampere. Maka jawaban yang betul adalah A. Sekarang soal nomor 3. Nomor 3 juga rangkaian tertutup pada hukum Kirchhoff 2. Kita kerjakan seperti ini. Soalnya arus yang mengalir atau yang melewati R1 sebesar ini, arus yang di R1. Nah, untuk mengerjakan ini adalah kita menggunakan aturan hukum Kirchhoff 2, yaitu penggunaannya adalah gunakan dulu loopnya dulu. Ini ada 2 loop yang kita pakai. Ini adalah loop 1, ini adalah loop 1 searah jarum jam. Ini juga begitu, searah jarum jam. Ini loop 2. Berarti kita kerjakan, ini adalah loop 1, ini loop 2. Nah, sekarang kalau loop 1 kita kerjakan dulu. Setelah loopnya kita arus listriknya, I nya searah jarum jam juga. Misalkan startnya dari sini, ini adalah I. Berarti masuk ke sini, berarti anggap saja ini adalah I1. Masuk yang titik cabang, keluar dari titik cabang ini adalah I2. Yang keluar dari cabang berikutnya adalah I3. Misalkan I tergantung pada kita. Terus ini adalah I3 sampai ke sini adalah ini adalah I3. Yang ini adalah I2. Berarti yang ke sini adalah keluarnya adalah I1. Ini adalah I1, I3, I2. Untuk di rangkaian R1 itu terdapat I berapa? I1. Nah, kita buat. Kalau di rangkaian R3 I berapa? I2. Di rangkaian I3 R berapa? R2. Berarti R2 itu ada arusnya adalah I3, di R3 arusnya I2, di R1 arusnya I1. Bisa diganti-ganti, ini bisa I2, I3, terserah, tergantung pada kita. Nah, arah arusnya sudah sesuai. Ingat, ini berlaku hukum Kirchhoff 1. Nah, kita gunakan dulu hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 kita gunakan dulu. Kirchhoff 1. Untuk Kirchhoff 1 harus masuk adalah I1, harus keluar I2 dan I3. Berarti I1 sama dengan I2 tambah I3. Ingat, hukum Kirchhoff 1 harus masuk sama dengan harus keluar. Harus masuk adalah I1, keluarnya I2 dan I3.
Sekarang kita kerjakan satu persatu. Kita loop dulu, loop 1. Ini adalah loop 1. Loop 1 yang kita kerjakan. Di loop 1 ada E berapa? Ada E1 saja. Dan di loop 1 ada berapa R? R1 dan R3. Ingat ya, di loop 1 itu ada E1. Di loop ada hambatan R1 dan R3. Kita kerjakan hukum Kirchhoff-nya. Ingat, di loop 1 kita sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Di sigma E sama I, kita kerjakan dulu sigma E nya. Ikut mengarah arah aturan loop. Ketemu apa? Min, yang kecil kan min. Ini plus, berarti ini adalah min E1. Nah, I1 searah dengan arahnya loop, searah jarum jam. I1, I2 searah dengan jarum jam juga. I2 berarti ketemu plus, karena searah dengan jarum jam. I2 dengan I2 dikalikan R3. Karena I2 dengan R3, saat ini ketemu I1 lari ke R1, berarti ditambah I1 R1 sama dengan 0. R nya sudah ada 3, ada 2, I3 dan R1, I nya ada 1. Masukkan min E1. E1 kita tadi nilai berapa? 8. Min 8 plus I2. Nah, yang kita cari I2 karena belum tahu nilainya. R3. R3 ini tadi berapa? R3 adalah 6. 6 plus I1. I1 gak ada nilainya. Kita lihat I1 kali R1. Tulis I1. R1 nya berapa? 4. 4 sama dengan 0. Nah, ini kan gak bisa dikerjakan. Berarti kita tulis 4 I1 plus 6 I2. Ini ke kanan sama dengan 8. Ini adalah persamaan 1 untuk loop 1. Berarti di loop 1 mendapat persamaan 1. Sekarang loop 2. Kita kerjakan loop 2. Ingat, berlaku hukum sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Di loop 2 ini adalah loop 2. Nah, di loop 2 ada berapa E? Ada E2. Berapa R di loop 2? Ini adalah R2 dengan R3. Berarti R3 bisa ikut loop 1 dan bisa ikut loop 2. Ingat sekarang searah jarum jam, ketemu E nya dulu. Nah, ketemu searah jarum jam, ketemu apa ini? Plus, berarti ini plus E2. E3 masih searah dengan jarum jam. E3 ikut searah jarum jam, berarti E3 kali R2 plus, karena searah jarum jam kali R2. Terus berjalan sampai ke sini lah. Berlawanan. Ini searah jarum jam, E2 nya melawan jarum jam. Ini ke atas, ini ke bawah, berarti min jadinya. Min E2. E2 dikalikan berapa? Kalikan R3 sama dengan 0. Mengapa ini min? Karena tidak searah dengan jarum jam. Nah, kita lawan. Nah, ini ke bawah, ini ke atas. Berarti E2 nya tulis min, dikalikan R nya yang dilewati di resistor 3 sama dengan 0. E2 nya berapa nilainya? 18 plus E3 kita belum dapat. R2 nya ketemu 2 min. E2 nya ketemu berapa? E2 tidak dapat, belum kita kerjakan. R3 nya 6 sama dengan 0. Berarti ini 2 I3 min 6 I2 sama dengan 8 min 18. Ini ke kiri min 8. Sekarang setelah gambarnya bisa dipisah, berarti R3 ini bisa ikut di loop 1, bisa di loop 2. Ini adalah loop 1. Gambar loop 1, ini adalah loop 2. Berarti R3 ikut. Kalau dilihat arusnya, nah ini loopnya searah jarum jam. Ini juga searah jarum
jam. Ini adalah searah jarum jam. Nah, sekarang kalau ini adalah ini adalah I1, kalau ini adalah titik cabangnya masuk di sini adalah I2. Kalau ini titik cabangnya, ini yang keluar adalah I3. Kalau yang masuk di sini yang bawah ke bawah I2. Berarti ini adalah sama. R3 ikut loop 1, R3 ikut loop 2. Sekarang cara kerjanya menggunakan loop 1 sama loop 1 yang kita kerjakan. Ingat, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat sigma E, kita lihat arah loop. Nah, ketemu apa ini? Main. Di E1 ketemu main, yang panjang plus, yang pendek main. Berarti ketemu main E1 ditambah sigma I. Nah, ingat, loop arahnya harus searah dengan arah loop, searah jarum jam, berarti plus. Ini adalah I1 nya adalah plus. Nah, I1 punyanya mana? I1 adalah punyanya R1. Kalau di I2, ini adalah I2 dulu. Arah saya I2 kali berapa ini? I2 kali R3. Jalan sini terus. Ini adalah punyanya jalurnya I1. I1 kali R1. I1 kali R1 sama dengan 0. Ini adalah loop 1. Kalau yang ini adalah loop 2. Loop 2. Berarti kalau loop 2, ingat jalurnya juga sama, arah loop dulu. Ketemu E nya berapa? Sesuai dengan hukum kita, sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. E nya dulu yang kita kerjakan, mengikuti arah loop. Ketemu apa? Plus. Nah, berarti plus E2. Lari lagi arusnya. Sekarang arus I3 yang punyanya R2, searah loop, searah jarum jam, searah dengan loop, berarti plus ininya. Berarti I3 nya plus, kalikan berapa? R2. Terus sekarang I2 ke bawah, arah loopnya ke atas, berarti I2 min. I2 min dikalikan punyanya berapa? Di R berapa? R3 sama dengan 0. Sekarang E2 kita masukkan angka sekarang. Mulai E1 ketemu berapa ini? 18. E2 R berapa? R3 kalikan 6 plus I1 punyanya berapa? Punyanya R1, berarti nilainya berapa? 4 sama dengan 0. Berarti 6 I2 ditambah 4I1 sama dengan 8. Bisa diganti 4I1 tambah 6I2 sama dengan 8. Min 8 ke kanan plus. Sekarang E2 kita masukkan angka. E2 adalah 18 plus I3. Belum tahu nilainya. R2 berapa? 2 min E2. R3 nya ketemu berapa? 6 sama dengan 0. Ini adalah 6. Berarti 18 plus, ingat hukum Kirchhoff 1 tadi adalah I1 sama dengan I3 ditambah I2. Kalau tanyakan I3, kenapa kita cari I3? Karena di sini I1 dengan I2, maka kita alihkan I3 nya, kita ganti I3 sama dengan berapa? I1 kurangi I2. Kita masukkan I3 jadi I1 dikurangi I2 dalam kurung kalikan 2 min, ini adalah 6I2 sama dengan 0. Buka kurung. Ini berarti 2 kali 1 2I1, 2 kali min 2 min 2I2 dikurangi min 6I2 sama dengan ini adalah min 18. Berarti 2I1 min 2 min 6 min 8I2 sama dengan min 18. Maka sama dengan persamaan yang jadi 1 tadi. Ya, 4I1 ditambah 6I2 sama dengan 8. Kedua adalah 2I1 min 8I2 sama dengan min 18. 1 dan 2 dieliminasi. Berarti 1 dan 2 dieliminasi. Kita kerjakan yang 1. 4I1 plus 6I2 sama dengan 8.
Kalau yang kedua, persamaan kedua, 2I1 min 8I2 sama dengan min 18. Nah, dieliminasi plus min, nah, berarti plus. Ingat, tujuannya kita mencari I1. Mengapa kita kerjakan I1? Karena yang dikerjakan adalah aliran di R1. Di R1 yang harusnya adalah I1, maka kita cari I1. Nah, untuk menghilangkan I1, untuk mendapatkan I1 kita harus menghilangkan I2. I2 nya harus sama. Berarti secara eliminasi atas dikalikan 8, bawah dikalikan 6. 8 kali 4 32 I1, 8 kali 6 plus 48 I2 sama dengan 8 kali 8 64. Kedua 6, ini ya, 6 kali 2 I1 12 I1, 6 kali min 8 min 48 I2 sama dengan 6 kali min 18 min 108. Sekarang kita lihat, ini adalah di jumlah, ini adalah tadi ada ngambil dari persamaan 1 yang tadi, ini adalah persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 dieliminasi sehingga hasilnya seperti ini. Di atas dikalikan 8, di bawah kalikan 6. Karena untuk menghilangkan apa? Menghilangkan I2. 6 kali 8 48, 8 kali 6 48, maka I2 dihilangkan. Karena apa? Soal yang dicari adalah I1, maka yang dicari adalah I1, maka I2 nya harus kita hilangkan. Ini adalah, karena ini plus, ini min adalah plus. Sekarang kalau 32 I1 ditambah 12 I1 adalah 44 I1, min plus 48 I2 min 48, ini adalah habis, sama dengan 64 tambah min 108 adalah min 44, maka I1 sama dengan min 44 per 44 sama dengan min 1. Ini adalah nilainya. Tetapi ingat, kalau dia menghasilkan negatif, berarti dia, kalau negatif dia berlawanan dengan jarum jam. Tapi karena kita tadi kan I1 kita searah dengan jarum jam, tetapi nilainya dia negatif, maka menunjukkan bahwa itu berlawanan dengan jarum jam, sehingga I1 kita bisa ditulis adalah 1 ampere tapi tulis berlawanan dengan jarum jam, atau I1 sama dengan 1 ampere. Maka hasilnya adalah I1 nya adalah 1 ampere. Ingat, I1 ini yang melewati R1, maka perintahnya adalah arus I yang melewati R1 sebesar di R1 berapa I1 nya? 1 ampere. Maka jawaban yang betul adalah A. Jawabannya yang betul. Agar materi ini bisa berjalan lancar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.